Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Astri Riani dari kelas B2 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 24060168. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pendidikan agama Islam dari soal nomor 1. Apa sih yang dimaksud dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam? Pernikahan dalam Islam tujuan utamanya yaitu untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan rohmah. Artinya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keharmonisan, saling mencintai, dan memberikan kasih sayang yang dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah jalan untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual antar pasangan. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk membentuk keturunan yang soleh dan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai agama yang baik. Keputusan Farhan dan Aisyah sangat relevan dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Mereka harus memfokuskan pada pencapaian tujuan utama pernikahan, yaitu untuk membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang dan saling mendukung dalam kehidupan dan akhirat. Bukan hanya sekedar memenuhi tuntunan sosial atau materialistis. Dan untuk soal yang kedua, solusinya yaitu terkait pesta pernikahan. Dalam Islam, pernikahan itu tidak diwajibkan meriah. Yang terpenting adalah niat yang ikhlas dan sederhana. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya pernikahan adalah yang paling sederhana. Hadis riwayat Ahmad. Farhan dapat membicarakan dengan orang tuanya terkait pesta pernikahan ini dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga yang baik, bukan hanya sekedar merayakan pesta mewah. Ia dapat menawarkan alternatif berupa pernikahan sederhana di rumah atau di tempat yang lebih terjangkau, namun tetap melibatkan keluarga dekat untuk mendoakan kebahagiaan mereka. Jika orang tuanya masih menginginkan pesta besar, Farhan bisa mencoba untuk menyeimbangkan, misalnya dengan memilih tempat yang lebih sederhana, namun tetap mengundang keluarga dan sahabat yang dekat. Dan untuk solusi yang kedua, terkait pendidikan Aisyah setelah menikah. Islam memberikan kebebasan kepada wanita untuk mengejar ilmu dan mengembangkan diri. Bahkan setelah menikah, Aisyah dapat berbicara dengan Farhan tentang rencana pendidikannya dan mencari kesepakatan bersama mengenai pembagian waktu antara peran sebagai istri dan pendidikannya. Dalam Islam, suami memiliki kewajiban untuk mendukung istrinya dalam hal-hal yang baik dan bermanfaat, termasuk pendidikan. Farhan bisa mendukung Aisyah untuk melanjutkan pendidikannya dengan cara menyediakan waktu dan dukungan yang memadai, baik finansial maupun moral. Aisyah juga bisa mempertimbangkan untuk mengambil ke pendidikan jarak jauh atau program yang lebih fleksibel agar dapat menjalankan peran rumah tangga dan pendidikan dengan seimbang. Nah, untuk solusi yang ketiga terkait saran dari teman kepada Farhan untuk menunda pernikahan. Menunda pernikahan karena alasan finansial tidak selalu sesuai dengan prinsip Islam yang mengajarkan bahwa pernikahan bisa dilakukan dalam berbagai kondisi, asal kedua belah pihak sudah siap dan mampu bertanggung jawab. Rasulullah SAW pernah bersabda, nikah itu adalah sunahku. Siapa yang tidak melaksanakan sunahku, maka dia bukan bagian dari umatku. Hadits riwayat Bukhari. Farhan dapat menjelaskan kepada teman-temannya bahwa ia merasa sudah cukup mampu secara finansial untuk memulai rumah tangga yang sederhana. Dalam Islam, bukan harta yang menentukan kebahagiaan rumah tangga, tetapi kebersamaan, saling pengertian, saling menyayangi, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farhan harus yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan kebutuhan mereka setelah menikah. Cara menjalani pernikahan yang islami yaitu pertama, memiliki niat yang baik. Pernikahan adalah ibadah yang agung dalam Islam sehingga perlu dilakukan dengan niat yang tulus dan matang.
kedua, secara spiritual, yaitu rutin ibadah bersama, belajar ilmu agama, dan saling mengingatkan dalam hal apapun. Yang ketiga, secara finansial, yaitu menjalani hidup sederhana, berhemat, dan saling mendukung dalam mencari nafkah. Yang keempat, yaitu secara sosial, seperti membangun hubungan baik dengan keluarga besar dan lingkungan sekitar. Yang kelima, secara spiritual, yaitu rutin beribadah bersama, belajar ilmu agama, dan saling mengingatkan dalam hal apapun. Yang terakhir, mendapatkan restu keluarga. Pernikahan menyatukan dua keluarga sehingga restu dari keluarga, terutama orang tua, sangat penting. Untuk kasus soal nomor 2, yaitu prinsip utama pendidikan dalam Islam. Yang pertama yaitu teladan, karena agar menjadi contoh yang baik bagi siswa dalam akhlak dan perilaku. Yang kedua, harus sabar, yaitu kita harus menjaga kesabaran dalam menghadapi berbagai karakter siswa. Yang ketiga yaitu bijaksana, karena untuk menggunakan metode pembelajaran kita harus bijaksana dan sesuai dengan karakter siswa. Yang keempat yaitu mempersingkat jarak antara siswa dan guru, seperti membangun hubungan yang hangat dan akrab dengan siswa. Dan untuk strategi dalam belajar yaitu kita harus belajar mengatur emosi, seperti mengikuti pelatihan atau membaca literatur tentang psikologi anak untuk memahami emosi siswa. Dan yang kedua, kita harus memberi ruang kepada siswa, seperti memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berpendapat tanpa takut salah, dan memberikan apresiasi seperti pujian dan penghargaan atas prestasi siswa. Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan itu adalah kegiatan yang dapat membuat siswa merasa senang dan puas sehingga menyukai mata pelajaran yang diajarkan. Seperti diskusi kelompok, yaitu kita membagi siswa dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan tema-tema yang relevan, dan cerita Islami, di mana kita menceritakan kisah-kisah inspiratif dari para sahabat Nabi kepada siswa agar siswa lebih senang dan menyenangkan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu praktik amal soleh, di mana kita harus melakukan kegiatan sosial bersama siswa, seperti mempraktekkan dalam berwudu, sholat, dan lain sebagainya. Dan apa sih yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin? Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Berarti ajaran Islam membawa kedamaian, kasih sayang, dan kebaikan bagi seluruh umat manusia tanpa memandang agama, ras, atau suku. Implementasinya yaitu ajaran Islam yang rahmatan lil alamin tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan antar manusia, lingkungan, seluruh makhluk hidup, prinsip keadilan, toleransi, dan persaudaraan yang menjadikan landasan utama dalam menjalankan ajaran Islam. Contohnya seperti kita menghargai perbedaan, menghormati hak asasi manusia, dan menjalin kerjasama serta lainnya. Dan apa sih yang dimaksud dengan ekonomi syariah? Sistem ekonomi ini yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Prinsip-prinsip utama ekonomi syariah ini adalah keadilan, kejujuran, dan menghindari riba, gharar, ketidakjelasan, dan maisir, judi. Tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Contohnya seperti jual beli yang dilakukan secara transparan, tidak ada unsur penipuan, dan perbankan yang tidak menerapkan harga bunga riba, dan investasi yang dilakukan pada sektor-sektor yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang terakhir, apa sih pernikahan dalam Islam? Pernikahan dalam Islam ini merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan ingin membangun rumah tangga. Pernikahan dalam Islam memiliki makna dan tanggung jawab yang mendalam, serta merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW, bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan hukum pernikahan adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Prinsipnya didasarkan pada kasih sayang, saling menghormati, kerjasama, dan dalam membangun rumah tangga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.